Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safarel dengan NPM 19120111249. Di sini saya akan membacakan sekaligus menjelaskan mengenai peraturan pemerintah yang akan memberlakukan PPKM Mikro terhadap 43 kota non-Jawa dan Bali. Untuk terciptanya keberhasilan untuk menekan penambahan kasus Covid, di sini PPKM Mikro harus dilakukan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan begitu, kasus COVID-19 tidak akan sangat memprihatinkan. Peran pemerintah daerah di sini sangat penting karena ia yang mengetahui daerahnya dan memiliki otonomi daerahnya sendiri yang sesuai dengan pengertian pemerintah daerahnya. Terdapat kelebihan maupun kekurangan dari PPKM Mikro ini yang akan memberikan beban yang berkelanjutan maupun tidak berkelanjutan. Adapun pengetatan PPKM Mikro ialah sebagai berikut. Inilah kekurangannya. Yang pertama, perkantoran wajib bekerja di rumah sebanyak 75%, sehingga 25%-nya akan kerja di kantor. Dengan begitu, saya melihat tidak akan berjalan optimal sebuah kantor yang melakukan WFH. Dengan begitu, daerah tersebut akan terkena imbasnya. Yang kedua, untuk restoran dine-in dibatasi hanya 25% sampai pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Sementara untuk take away dibatasi sampai pukul 20.00. Dengan demikian, restoran tersebut akan mengalami penurunan penghasilan atau pendapatan, dan ada kemungkinan di sini pihak restoran akan melakukan PHK terhadap pegawainya dan akan terciptanya penambahan kasus angka pengangguran sekaligus angka kemiskinan di daerah tersebut. Selanjutnya yang ketiga, mal buka sampai pukul 17.00 dengan kapasitas 25%. Di sini yang akan memberikan penurunan pendapatan dan akan terjadinya PHK juga. Adapun pengetatan PPKM Mikro ialah sebagai berikut. Ini beberapa dampak positif. Yang pertama, tentu saja dilakukan PPKM Mikro akan menekan kenaikan kasus Covid. Karena menurut saya, keselamatan dari rakyat adalah yang paling utama. Yang kedua, peraturan PPKM Mikro untuk transportasi umum akan diatur oleh pemerintah daerah untuk kapasitas dan protokol kesehatan. Di sini saya melihat dikarenakan daerah tersebutlah yang mengetahui keadaannya, dan agar pendapatan daerah tidak berkurang drastis dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Karena transportasi umum akan memberikan penambahan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Yang terakhir, di sini saya berpendapat seharusnya seluruh aturan PPKM Mikro ditentukan oleh daerah tersebut sendiri. Karena daerah tersebutlah yang mengetahui keadaannya. Keadaan daerah tersebut berbeda-beda antar daerah. Dengan begitu, tidak akan terjadinya tumpang tindih antar peraturan maupun kewenangan antar daerah dan pemerintah pusat. Terima kasih. Sekian analisis saya mengenai pemberlakuan PPKM Mikro terhadap 43 kota non-Jawa yang akan dilakukan pada tanggal 6 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.